Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat Islam dan nikmat iman. Tidak lupa juga kita hadiahkan sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Usman M. Ikom selaku dosen ilmu dakwah. Saya di sini ingin bertukar pikiran sama teman saya gitu. Saya tidak sendiri. Topik yang kita bahas kali ini adalah orang-orang yang ketika senang dia tidak mengingat Allah dan ketika susah dia baru mengingat Allah. Nah, kalau menurut tanggapannya saudara Umi, bagaimana dengan orang-orang tersebut? Kalau menurut tanggapan saya tentang orang yang beriman kepada Allah, di saat ia sedang susah, sementara di saat ia senang dia tidak beriman kepada Allah kan. Iya, Jadi menurut saya itu adalah ciri-ciri orang yang munafik. Ya, seperti dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah menjelaskan tentang wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk tetaplah beriman, tetaplah beriman. Jangan pula kita kayak seperti beriman tapi tidak beriman iya, gitu. betul. Itu kan nggak boleh. Sementara Allah menjelaskan tentang tetaplah engkau beriman kepada Allah, Rasulnya dan kitab-kitabnya. Ya menurut saya sih pendapat saya itu adalah ciri-ciri orang yang munafik seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saya nih buat saudara Farhat. Gimana sih pendapat saudara Farhat tentang orang yang tidak pernah sholat, tapi dia tidak pernah beriman kepada Allah, tapi dia selalu berbuat baik kepada saudaranya, saling tolong menolong, berinfak. Jadi, tapi dia tidak pernah sholat. Gimana sih menurut saudara Farhat? Kalau menurut saya itu contoh orang yang malas ya. Dia sebagai manusia itu berhasil gitu. Tapi dia sebagai orang yang beragama tuh dia tidak berhasil gitu. Percuma saja kita berbuat baik kepada manusia, tapi kita tidak berbuat baik kepada pencipta kita gitu. Kenapa? Karena dia lebih baik kepadamu gitu. Tuhan lebih baik kepadamu. Betul. Karena Tuhan tuh memberikan kita semua yang Dia kasih ketika kita meminta gitu. Oke, lanjut nih ke pertanyaan terakhir. Gimana sih menurut saudara Farhat tentang orang yang telah bertobat sementara ia terus melakukan maksiat, bertobat lagi, bermaksiat lagi? Itu gimana sih menurut saudara Farhat tentang itu? Kalau ini ya, itu maksud dari pertanyaannya apakah tobatnya diterima Ya gitu. betul, apakah diterima tobatnya oleh Allah? Apakah sedang mempermainkan Allah gitu kan, iya. tobat dimain-mainkan gitu kan. Allah ini berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyallazina taqnatu min rahmatillah." Apa kata Allah? Wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Yang melampaui batas ini yang seperti yang saudara Umi bilang tadi. Ya, orang yang bertobat terus maksiat bertobat lagi gitu ya. Yang melampaui batas, janganlah sesekali berputus asa terhadap rahmatku gitu. Maka ketika kita bertobat kemudian berbuat dosa lagi gitu, janganlah kita takut sesekali untuk bertobat gitu. Jangan kayak kita ngira tuh kita mempermainkan Allah gitu. Ya bertobat aja gitu. Ketika kita berbuat maksiat gitu kan, ingat ya udah sholat sambil tobat gitu. Iya, betul. Gitu kan. Jangan sampai kita tuh mati dalam keadaan yang sedang berbuat maksiat. Itu yang lebih parah gitu kan. Karena ada sebuah ungkapan ulama yang mengatakan bahwa Allah lebih mencintai orang yang berbuat maksiat namun dia mengaku bersalah daripada orang yang soleh tapi dia selalu merasa benar. Maka dari itu kita sebagai orang yang pendosa gitu, janganlah sesekali kita berputus asa terhadap Allah gitu. Jangan kita kayak takut dosaku udah banyak gitu, atau kayak aku udah nggak mau lagi lah, aku udah nggak suci lagi gitu kan. Jangan sesekali seperti itu, sholat gitu kan, bertaubat, minta ampunan gitu. Jangan sampai kita tuh mati dalam keadaan konyol gitu kan. Seburuk-buruknya orang yang meninggal di saat ia sedang berbuat dosa, itu ya? Itu dia, betul. Jadi kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena Allah akan memberikan kita rahmat serta hidayah dari manapun gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih ya kepada saudara Farhat atas semua yang telah saudara sampaikan nih. Jadi semenjak pertanyaan tadi saya sudah tahu nih gimana orang yang
mempermainkan agama, mempermainkan taubat. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Kita tetaplah beriman kepada Allah. Jangan beriman terus pudar. Iya. Ya. Istiqomah aja. Oke. Sekian mungkin podcast dari kami Ya. atau saling bertukar pikiran lah ibaratnya. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.